Perkenalkan, nama saya Andreas Saji, NIM saya 2301904130. Halo, saya John Farel Haryanto dengan NIM 23018555072. Nama saya Vincent Christian Chandra, NIM saya 23018476644. Nama saya Marco Anastasio dengan NIM 2301868081. Nama saya Fernando Liko Marcai dengan NIM saya 2301862600. Nama saya Jericho Alvaro dengan NIM 231847316. Apakah Anda pernah mendengar istilah open-minded dan close-minded? Open-minded atau pikiran terbuka adalah sikap yang mau mendengarkan, menerima, atau mempertimbangkan ide, saran, argumen, maupun informasi yang mungkin berbeda dari apa yang kita ketahui dan percayai sebelumnya. Beberapa ciri orang yang open-minded adalah menghargai perbedaan, tidak suka menghakimi orang lain, ingin mendengarkan pendapat orang lain, dan sebagainya. Salah satu contoh nyatanya adalah dengan tidak memandang perbedaan agama sebagai masalah dan menghalang untuk hidup saling berdampingan. Berbeda dengan open-minded, close-minded adalah pola pikir yang tertutup. Seseorang yang berpikiran tertutup cenderung tidak mau menerima pendapat dari orang lain dan terus-menerus menganggap bahwa pendapatnya lah yang paling baik dan benar. Sehingga walaupun pendapat orang tersebut memiliki pendapat yang salah, ia tetap akan bersikeras mempertahankan pendapatnya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang berpikiran tertutup atau close-minded ini biasanya suka menghakimi orang lain, seperti jika kita menyukai musik genre pop misalnya. Lalu orang yang close-minded ini cenderung akan menghakimi selera musik kita. Mungkin mereka menganggap kita terlalu mainstream, atau mungkin nggak zaman, atau mungkin selera musik kita dikatain sampah, seperti itu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, open-minded merupakan cara berpikir fleksibel, meneransi semua sudut pandang yang beragam atau bertentangan, memperlakukan semua sudut pandang dengan sama, dan menjadi terbuka akan segala ide, prinsip, atau hal-hal yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang kita percayai. Menjadi open-minded juga ada batasnya. Menjadi open-minded bukan berarti kita harus mempertimbangkan semua hal yang ada, melainkan mencoba berempati dan mengenal jalan pikiran orang lain. Lalu apa hubungannya dengan toleransi sosial? Dengan memiliki kualitas diri tersebut, akan memungkinkan kita untuk menoleransi orang lain. Tapi dengan menjadi open-minded, bukan berarti kita akan pasti menjadi tolerir terhadap orang lain, tetapi akan menambah kemungkinan kita untuk menjadi tolerir terhadap orang lain. Sejujurnya, toleransi dan open-minded itu saling tumpang tindih. Keduanya membutuhkan kita untuk menghargai orang lain, untuk berani menentang prinsip hidup kita, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jika seorang memiliki pemikiran yang close-minded, akan berdampak pada perspektif dan tindakan orang tersebut dalam memiliki toleransi dalam sosial lingkungannya. Pemikiran close-minded hanya akan menunjukkan sifat-sifat negatif yang berujung pada perkara dan konflik antar masyarakat. Contohnya, diskriminasi. Seorang dapat membenci hanya karena perbedaan yang terdapat padanya dengan orang lain. Perbedaan itu pun berdasar pada banyak hal, seperti warna kulit, suku, ras, bahasa, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat ada konflik dalam masyarakat, orang tersebut tidak bisa membuka diri terhadap perspektif dan opini orang lain. Hal ini tentu akan membuat konflik yang tidak berujung dan malah semakin memperkeruh kondisi yang ada. Dan juga seseorang dengan pemikiran close-minded akan cenderung memiliki rasa simpati yang rendah terhadap lingkungan sosialnya. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menjadi pribadi yang open-minded. Yang pertama adalah, kita perlu bisa menerima opini yang berbeda dari orang lain. Saat mendengar opini yang berbeda dari orang lain, kita perlu mengerti bahwa tidak semua orang akan memiliki opini yang sama. Dengan kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain,
maka kita dapat lebih mengerti tentang mengapa mereka memilih opini tersebut. Yang kedua, hindari menutup diri. Menerima sebuah kondisi yang baru tidaklah mudah. Namun, dengan kita bisa membuka diri kita, maka kita menjadikan situasi baru tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ketiga, keluar dari zona nyaman. Mencoba hal-hal baru dapat menambahkan pengalaman kita di berbagai situasi. Pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya akan membantu kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Keempat, jangan takut untuk bertanya. Bertanya-tanya mengenai suatu hal akan membantu kita memiliki pengertian yang lebih baik mengenai hal tersebut. Dengan kita memiliki pengertian yang lebih baik, maka kita bisa menghindari pembuatan suatu opini yang hanya berdasarkan dari spekulasi. Maka dari itu, kita harus memiliki pola pikir yang open-minded. Karena memiliki pola pikir yang open-minded merupakan salah satu kunci untuk mencapai toleransi sosial. Salah satu contoh konkretnya adalah memiliki pola pikir open-minded antar umat beragama. Dengan begini, kita dapat mencapai suasana yang lebih kondusif dan dapat membangun kebersamaan antar umat beragama. Open-minded dan toleransi sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan hidup yang lebih harmonis antar umat manusia. Jika kita sederhanakan, toleransi dan open-minded merupakan satu kesatuan yang dapat membawa kita sebagai manusia untuk hidup lebih harmonis, damai, dan tentram. Sekian dari kelompok kami ucapkan